Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri Maya Rajung Farani dengan NIM belakang 106, Karina Rizky dengan NIM belakang 107, Dian Ratnasari dengan NIM belakang 109, Erni Jriani dengan NIM belakang 108. Di sini kami akan membahas tentang pelanggaran etika bisnis. Kasus di sini adalah iklan sabun mandi Lifebuoy versi 5 tahun bisa untuk NTT. Lalu yang selanjutnya ada ringkasan kasus. Sabun mandi Lifebuoy menggambarkan kebiasaan warga Bitobe, Nusa Tenggara Timur yang kurang kesadaran terhadap hidup bersih. Disebut dari iklan tersebut bahwa dari 4 balita di NTT meninggal karena diare. Dan pada akhir iklan, Panji Pragiwaksono sebagai bintang iklan berperan agar mereka bisa merayakan ulang tahun kelima dan seterusnya. Iklan tersebut termasuk pelanggaran etika karena menyudutkan masyarakat NTT dan merupakan bentuk eksploitasi kemiskinan untuk kepentingan bisnis. Seolah tidak adanya generalisasi karena semua masyarakat NTT dianggap hidup dalam kesulitan dan tidak sadar akan gaya hidup sehat. Selanjutnya ada teori etika. Yang pertama yaitu deontologi, yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang baik. Lalu yang kedua ada teori hak, yaitu manusia mempunyai hak yang sama. Lalu yang ketiga ada teori teleologi, yaitu berdasarkan tujuan, dan egoisme, yaitu melakukan hal yang baik untuk diri sendiri. Lalu yang kelima ada utilitarianism, yaitu akibat dan manfaat dari suatu tindakan. Yang keenam teori keutamaan, yaitu wasat, kejujuran, kepercayaan. Lalu yang ketujuh yaitu teori evolusionisme, yaitu hidup adalah penyesuaian, yaitu suatu proses. Lalu yang kedelapan ada duniawi, yaitu nampak pada panca indera. Dan yang kesembilan teori Tuanon, yaitu nasib Allah. Lalu ada etika profesional. Yang pertama yaitu etika. Di dalamnya ada etika individual, etika sosial, dan etika lingkungan. Lalu yang kedua ada profesi, yaitu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan di bidang tertentu dan biasanya mendapatkan izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Lalu yang ketiga ada profesional, yaitu menggunakan seluruh waktu kerjanya dan dibayar untuk melakukan kegiatan tersebut dengan menghendaki sifat mengejar dan kesempurnaan hasil yang memerlukan integritas tinggi. Yang keempat ada prinsip etika profesi. Di dalamnya ada prinsip tanggung jawab, prinsip dan prinsip otonomi. Yang kelima pandangan praktis realistis, yaitu produksi, menjual, membeli, dan memperoleh keuntungan. Yang keenam ada pandangan ekonomi klasik, yaitu terjadi pembagian kerja di mana setiap orang tidak mengerjakan segala sesuatu sekaligus dan bisa memenuhi semua kebutuhan sendiri. Lalu yang ketujuh ada pandangan neoklasik dari Milton Friedman, yaitu keuntungan menjadi satu-satunya motivasi dasar berbisnis. Dan yang terakhir ada pandangan ideal, yaitu timbal balik secara adil yang bersumber dari pandangan ekonomi klasik bahwa ada keinginan untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Selanjutnya ada keuntungan dan prinsip etika bisnis. Yang pertama ada keuntungan dan etika. Yang kedua ada sasaran dan lingkungan dan lingkup etika bisnis. Yang ketiga ada prinsip umum etika bisnis. Di dalamnya ada prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, integritas moral, dan prinsip keadilan komunikatif. Lalu selanjutnya ada etos bisnis, ada relativitas moral dalam bisnis, dan keunggulan prinsip integritas pribadi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada pelanggaran terhadap teori etika. Yang pertama ada teori hak. Iklan tersebut secara tidak langsung tidak menghormati hak masyarakat NTT. Yang kedua, teori utilitarianisme tidak memenuhi ketiga kriteria dan prinsip etika, yaitu manfaat. Manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Yang ketiga ada teori keutamaan. Iklan tersebut tidak mengandung unsur kejujuran, keadilan, dan kepercayaan. Next. Selanjutnya ada terhadap keuntungan dan prinsip etika. Yang pertama terhadap keuntungan. Bagi PT Unilever Lifebuoy berkaitan dengan iklan kesehatan di desa Bitobe. Ini dijadikan sebagai strategi dari perusahaan untuk membentuk atau menaikkan citra positif bagi perusahaan. Yang kedua, bagi masyarakat di desa Bitobe. Isi iklan ini yang mengajak seluruh masyarakat untuk membeli sabun Lifebuoy. Karena dengan membeli sabun Lifebuoy, maka Rp100.000 dari setiap pembelian akan didonasikan untuk membantu masyarakat NTT, khususnya balita-balita sehingga bisa mencapai usia kelima mereka. Sedangkan terhadap prinsip etika bisnis, yaitu terdapat 4 prinsip etika bisnis yang sudah diterapkan dalam pelaksanaan iklan PT Unilever Lifebuoy di desa Bitobe, yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, dan prinsip berbuat baik, serta prinsip hormat kepada diri sendiri. Namun, prinsip keadilan belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan iklan ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu mengenai terhadap keuntungan dan prinsip etika bisnis itu sendiri. Adapun ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat di NTT secara umum adalah seperti yang pertama menurut martabatnya, di mana isi iklan yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat yang kurang memahami dan memperhatikan kebersihan dan kesehatan, sehingga banyak balita yang meninggal dunia sebelum mencapai usia kelima mereka. Isi iklan ini juga mengajak masyarakat untuk membeli sabun Lifebuoy karena dengan membeli sabun Lifebuoy maka akan membantu balita-balita di NTT supaya bisa mencapai usia kelima mereka. Hal ini sangat mengecilkan harga diri masyarakat di NTT karena tidak semua daerah yang ada di NTT ini seperti apa yang diceritakan atau digambarkan dalam iklan Lifebuoy tersebut. Iklan ini dibuat hanya di satu daerah saja, yaitu daerah Bitobe, akan tetapi Lifebuoy mengatasnamakan NTT secara umum. Hal ini tentu tidak adil untuk masyarakat NTT secara umum dan melecehkan harga diri dari masyarakat NTT secara umum. Dan menurut finansial, yaitu pada kenyataannya, iklan tersebut dibuat hanya di satu daerah saja, yaitu Bitobe, dan disumbangkan untuk masyarakat Bitobe saja. Ini tentu tidak adil untuk masyarakat Lifebuoy menggunakan atau mengatasnamakan NTT secara umum untuk kepentingannya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pelanggaran etika bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.